Siapa sangka, seorang janda muda berusia 25 tahun dari Jerman nekat meninggalkan negaranya, terbang ribuan kilometer ke Indonesia. Bukan karena harta, bukan karena popularitas, tapi karena akhlak seorang sopir pribadinya yang justru membawanya kepada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, penuh berkah, dan diberi kemudahan dalam menjalani hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kalian suka dengan kisah inspiratif seperti ini, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik like, tulis komentar kalian, dan jangan lupa subscribe. Satu klik kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan kebaikan. Dan jangan lupa juga tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar, biar video ini penuh keberkahan. Tulis juga, dari kota mana kalian menonton video ini. Kita saling kenal dan saling mendoakan. Ya, namanya Anna Maria Beck, seorang wanita Jerman yang baru saja melewati masa paling kelam dalam hidupnya. Ia baru berusia 25 tahun ketika suaminya, Martin, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Munich. Tragedi itu mengguncang hidup Anna, karena Martin bukan hanya suami, tapi juga sahabat terbaik yang selalu mendukung impian hidupnya. Sejak hari itu, Anna merasa dunia seolah kehilangan warnanya. Ia sering menangis sendirian, kehilangan semangat untuk bekerja, dan bahkan mempertanyakan apa arti hidup sebenarnya. Selama beberapa bulan setelah kecelakaan itu, Anna memilih untuk menarik diri dari lingkungannya. Ia mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya sebagai desainer interior, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Orang tuanya sempat khawatir karena Anna terlihat sangat terpukul, dan beberapa kali menyarankan agar ia berkonsultasi dengan psikiater. Tapi Anna menolak. Ia merasa luka di hatinya bukan sekadar masalah mental, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang hilang, makna hidup. Suatu hari, saat membuka album foto kenangannya bersama Martin, Anna melihat kembali potret perjalanannya ke Indonesia saat honeymoon. Ia dan Martin pernah menghabiskan 2 minggu di Bali dan Yogyakarta. Saat itu, Anna sempat kagum dengan keramahan masyarakat Indonesia dan kehidupan yang terasa damai meskipun serba sederhana. Mereka nggak punya banyak, tapi terlihat bahagia. Kenapa ya? Pikirnya saat itu. Kenangan itu tiba-tiba mengusik hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia ingin kembali merasakan kedamaian yang pernah ia lihat di mata orang-orang Indonesia. Namun karena masih dalam masa pemulihan dan tidak percaya diri bepergian sendirian, Anna memutuskan menyewa jasa sopir pribadi dari agen penyedia tenaga kerja internasional. Ia tidak menyangka bahwa sopir yang ditawarkan padanya berasal dari Indonesia. Namanya Muhammad Rizal, pria berusia 28 tahun yang sudah beberapa tahun bekerja di Eropa. Penampilannya biasa saja, tidak tinggi, kulit sawo matang, dan selalu berpakaian sopan. Tapi ada yang berbeda dari Rizal. Ia sangat tenang, tidak banyak bicara, dan selalu tersenyum. Awalnya, hubungan antara Anna dan Rizal sangat formal. Rizal hanya menjalankan tugasnya sebagai sopir dengan profesional. Ia selalu datang tepat waktu, membukakan pintu, dan menghormati ruang pribadi Anna. Tapi satu hal yang membuat Anna penasaran adalah kebiasaan Rizal yang selalu berhenti sebentar di jam-jam tertentu. Ia akan meminta izin untuk salat, meski sedang dalam perjalanan. Bahkan jika di tempat umum, Rizal tidak segan mencari tempat yang tenang untuk melaksanakan kewajiban itu. "Why do you always stop at the same time every day?" tanya Anna suatu hari. Rizal menjawab dengan tenang, "Because I'm a Muslim. I have to pray 5 times a day. It keeps my heart cheerful." Jawaban itu terdengar sangat sederhana, tapi membekas di hati Anna. Ia tidak pernah melihat seseorang begitu konsisten melakukan sesuatu yang kelihatannya berat, tapi justru membuatnya tampak lebih damai. Hari demi hari, Anna mulai memperhatikan lebih dalam kebiasaan Rizal. Ia tidak pernah membalas jika orang lain bersikap kasar. Ia tidak pernah mengeluh meskipun harus bekerja dalam cuaca dingin yang menusuk. Bahkan,
Suatu hari saat mobil mogok di pinggir jalan dan seseorang menuduh Rizal sebagai penyebabnya, ia hanya menunduk dan meminta maaf, meski bukan salahnya. Anna terkejut, karena di Eropa, orang biasanya akan langsung membela diri. Tapi Rizal berbeda. "Why did you argue?" tanya Anna dengan heran. Rizal hanya menjawab singkat, "It's better to be patient. Allah says." Kata Allah itu kembali terngiang di kepala Anna. Ia mulai penasaran. Siapa Allah yang membuat pria ini begitu tenang dalam menghadapi hidup? Apa agama yang bisa membuat seseorang lebih memilih diam saat dihina? Rasa penasaran itu membuat Anna mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Diam-diam, ia mencari di Google tentang Islam, Muslim, dan makna salat. Ia menemukan bahwa salat adalah cara berkomunikasi langsung dengan Tuhan, tanpa perantara. Anna tercengang. Di tengah hidupnya yang kosong dan penuh luka, ia merasa selama ini tidak pernah benar-benar berbicara dengan Tuhan. Rizal tidak pernah mencoba mengajak Anna untuk masuk Islam. Bahkan ia tidak pernah membahas soal agama, kecuali ketika ditanya. Justru karena itulah, Anna semakin menghargainya. Ia mulai merasa nyaman dan perlahan hatinya terasa hangat setiap kali mendengar nama Allah. Suatu malam, setelah seharian berkendara keluar kota, Anna duduk di sofa rumahnya dan memikirkan banyak hal. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Hidupnya sudah tidak seperti dulu. Ia kehilangan suami, kehilangan arah, tapi mungkin ini semua bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang mempertemukannya dengan jawaban. Saat itulah, Anna mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Ia menghubungi Rizal dan bertanya dengan lembut, "Can I borrow your Quran in German, if possible?" Rizal terdiam beberapa saat, lalu menjawab, "I have one. I'll bring it to you tomorrow." Malam itu, Anna tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa ada harapan. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam hatinya. Sebuah cahaya yang perlahan mulai menyala. Cahaya hidayah. Hari demi hari berlalu, dan Anna Maria Beck, yang dulunya skeptis terhadap agama, kini mulai melangkah perlahan ke dunia yang sebelumnya asing baginya. Semua berawal dari rasa kagum dan penasaran pada sopir pribadinya, Muhammad Rizal, seorang Muslim dari Indonesia yang sederhana namun penuh ketenangan. Setelah menerima Al-Quran terjemahan bahasa Jerman dari Rizal, Anna membacanya perlahan setiap malam. Awalnya hanya 1-2 halaman, tapi lama-lama ia mulai tenggelam dalam makna setiap ayat. Ada sesuatu yang berbeda dari kitab ini. Bukan hanya isinya, tapi juga bagaimana ia berbicara langsung ke hati pembacanya. Anna terdiam lama ketika membaca surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sederhana, tapi dalam. Ia merasa seperti baru pertama kali dalam hidupnya membaca penjelasan tentang Tuhan yang begitu murni, tanpa konsep trinitas, tanpa komplikasi. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu jelas, tegas, dan menenangkan. Air mata pun mengalir tanpa bisa ditahan. Ada perasaan plong, seolah selama ini ia mencari jawaban dan sekarang perlahan menemukannya. Setiap kali bertemu Rizal, Anna semakin ingin tahu. Tapi ia tidak mau terlihat terlalu agresif, maka ia hanya bertanya hal-hal ringan. Misalnya, kenapa Muslim berpuasa? Apa makna hijab bagi wanita muslimah? Mengapa salat dilakukan berkali-kali dalam sehari? Rizal selalu menjawab dengan tenang dan sederhana. Tidak menggurui, tidak memaksa. Justru sikap inilah yang membuat Anna semakin nyaman. Dari jawaban-jawabannya, Anna mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan dengan Tuhan, tapi juga membentuk kepribadian manusia secara utuh. Kejujuran, kesabaran, kebersihan, kasih sayang, dan tanggung jawab, semua ada dalam ajaran Islam. Puncaknya terjadi ketika Anna diam-diam datang ke Islamic Center di Berlin.
Ia mendengar bahwa tempat itu membuka kelas pengenalan Islam bagi non-Muslim. Awalnya ia ragu, takut mendapat tatapan aneh. Tapi ternyata, para ustaz dan ustazah di sana sangat ramah. Mereka menyambut Anna dengan senyuman hangat dan menjelaskan dasar-dasar Islam dengan sabar. Dalam sesi itu, Anna mendengar kisah para mualaf lain dari berbagai negara. Ada yang mantan biarawati, ada yang dulunya ateis, bahkan ada yang mantan tentara. Semua mengalami perjalanan batin yang membuat mereka menemukan Islam. Anna merasa tidak sendiri. Ia mulai yakin bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dengan cara yang tak terduga. Malam itu, sepulang dari Islamic Center, Anna menutup pintu rumahnya dan langsung mengambil wudhu seperti yang diajarkan. Ia berdiri menghadap kiblat, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat sendirian di kamarnya, dengan linangan air mata. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hatinya bergetar. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Tapi itu adalah kelegaan dan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tidak lagi merasa kosong. Kini ia tahu bahwa hidup punya arah. Ia tahu kepada siapa harus bergantung, kepada siapa harus berdoa. Keesokan harinya, Anna ingin berbagi kabar bahagia itu pada Rizal. Tapi sayangnya, saat ia menghubungi Rizal, nomornya tidak aktif. Ia panik, lalu menghubungi pihak agensi tenaga kerja. Dari sana ia mendapat kabar bahwa kontrak Rizal sudah selesai, dan ia telah pulang ke Indonesia beberapa hari lalu. Anna shock. Ia merasa seperti kehilangan seseorang yang menjadi bagian penting dalam perjalanannya menemukan cahaya. Beberapa hari setelah itu, Anna benar-benar merasa hampa. Ia sudah menjadi muslimah, tapi orang yang paling berjasa membimbingnya dengan akhlak justru pergi begitu saja. Disitulah, muncul keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anna tidak ingin kehilangan jejak hidayah. Ia merasa harus menemui Rizal, harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia juga merasa bahwa hatinya tidak hanya terhubung dengan Islam, tapi juga dengan Rizal sebagai pribadi. Setelah berpikir panjang, Anna menjual apartemennya yang berada di tengah kota Berlin. Ia menggunakan uang itu untuk membayar semua keperluan perjalanannya ke Indonesia. Orang tuanya terkejut, bahkan sempat mengira Anna sudah kehilangan arah. Tapi Anna hanya menjawab, "Aku tidak kehilangan arah. Justru sekarang aku tahu kemana aku melangkah." Dengan koper kecil dan 1 paspor di tangan, Anna terbang ribuan kilometer ke Jakarta. Ia hanya berbekal alamat rumah Rizal yang diberikan oleh agensi. Perjalanan darat menuju kampung Rizal di daerah Jawa Barat memakan waktu berjam-jam. Tapi setiap jengkal perjalanan itu, Anna isi dengan doa. Saat akhirnya ia sampai di desa kecil tempat Rizal tinggal, suasana sangat berbeda dari hiruk-pikuk Eropa. Rumah-rumah sederhana, suara azan dari masjid, dan senyum ramah warga menyambutnya. Anna merasa seperti pulang, meski ini bukan tanah kelahirannya. Rizal sendiri terkejut bukan main ketika melihat Anna berdiri di depan rumahnya. Ia bahkan sempat mengira sedang bermimpi. Tapi saat Anna mengatakan, "I'm now a Muslim, because of how you live your life," Rizal hanya bisa menangis. Keesokan harinya, Anna mengucapkan syahadat secara resmi di hadapan ulama desa dan disaksikan warga sekitar. Momen itu menjadi peristiwa yang sangat berkesan. Seorang janda muda dari Jerman, berdiri dengan balutan kerudung putih, meneteskan air mata kebahagiaan ketika resmi menjadi muslimah. Setelah resmi menjadi muslimah, Anna menjalani kehidupan barunya di Indonesia dengan semangat yang luar biasa. Meski awalnya ia hanya berniat menemui Rizal untuk mengucapkan terima kasih. Namun apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaannya. Masyarakat desa tempat Rizal tinggal menyambut Anna dengan tangan terbuka. Mereka melihatnya bukan sebagai orang asing, tapi sebagai saudari seiman yang datang dari jauh karena hidayah Allah. Hari-hari Anna di desa dipenuhi pengalaman baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar mengaji dari nol, mempelajari tata cara salat,
dan mulai mengenakan hijab secara perlahan. Setiap pagi ia mengikuti kajian ibu-ibu di masjid kecil desa itu. Meski terkadang terkendala bahasa, namun senyum dan ketulusan dari warga membuat Anna merasa diterima sepenuhnya. Di sisi lain, hubungan Anna dan Rizal semakin dekat. Mereka sering berdiskusi tentang Islam, kehidupan, dan masa lalu masing-masing. Anna terkesan dengan kesederhanaan Rizal yang tidak pernah berubah meskipun sudah pernah tinggal di Eropa. Rizal tetap rendah hati, tetap salat tepat waktu, dan selalu berbicara seperlunya. Justru dalam kesederhanaan itulah, Anna melihat keindahan Islam yang sesungguhnya. Banyak warga desa mulai bertanya-tanya, apakah Anna dan Rizal akan berjodoh? Isu itu makin ramai dibicarakan ketika beberapa tokoh masyarakat melihat keduanya cocok, baik dari sisi kepribadian maupun visi hidup. Namun Rizal tetap menahan diri. Ia tahu bahwa Anna masih dalam proses belajar, dan ia tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Tapi dalam diam, ia pun mulai menaruh harapan yang sama. Sampai akhirnya, pada suatu malam Jumat setelah salat maghrib, Anna berbicara empat mata dengan Ibu Rizal. Dengan bahasa campur-campur, ia menyampaikan sesuatu yang sangat mengharukan. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, tapi saya punya Allah sekarang. Dan saya mencintai anak ibu. Kalau boleh, saya ingin tinggal di sini. Bukan hanya tinggal di desa ini, tapi tinggal di hati Rizal. Ibu Rizal terharu. Tak pernah ia bayangkan bahwa seorang wanita bule, janda muda dari Jerman, bisa datang dengan niat setulus itu. Ia memeluk Anna dan berkata, "Kalau kamu tulus karena Allah, insya Allah semua jadi berkah." Beberapa hari kemudian, lamaran pun dilakukan secara sederhana. Rizal melamar Anna di hadapan keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun glamor. Tapi senyum Anna begitu tulus saat menerima pinangan itu. Ia merasa ini adalah awal dari kehidupan barunya, bukan hanya sebagai seorang muslimah, tapi juga sebagai istri dari lelaki yang menginspirasi perubahan dalam hidupnya. Pernikahan mereka berlangsung hikmat. Suara takbir mengiringi saat ijab kabul dilantunkan. Anna menangis haru, begitu pula Rizal. Tak sedikit warga yang juga meneteskan air mata melihat peristiwa itu. Sebuah pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua dunia yang berbeda, Eropa dan Indonesia, dalam ikatan iman yang sama. Setelah menikah, Anna memutuskan untuk menetap di Indonesia. Ia merasa lebih damai di desa kecil itu dibandingkan kehidupan glamor di kota besar Eropa. Bersama Rizal, ia membangun sebuah rumah sederhana tak jauh dari masjid. Mereka membuka kelas belajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak desa, dan Anna juga mulai aktif dalam komunitas dakwah mualaf perempuan di kota terdekat. Kisah perjalanan spiritualnya menyebar kemana-mana. Beberapa media Islam bahkan meliput ceritanya, dan ia diundang menjadi pembicara dalam seminar mualaf di Jakarta. Ia tidak pernah menyangka, keputusannya untuk mengenal Islam lewat seorang sopir bisa membawanya ke kehidupan baru yang penuh keberkahan. Dalam satu sesi ceramahnya, Anna pernah berkata, "Saya kehilangan suami saya di Jerman. Tapi di Indonesia, saya menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah, kepada Islam, dan kepada seorang pria yang mengenalkan saya pada arti sabar dan istiqomah." Kehidupan Anna dan Rizal bukan tanpa cobaan. Mereka pernah mengalami masa sulit secara ekonomi, terutama di awal pernikahan. Tapi keduanya selalu yakin bahwa rezeki datang dari Allah, dan selama mereka istiqomah di jalan yang benar, Allah pasti mencukupkan. Beberapa tahun kemudian, Anna melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yusuf Amir Rizal. Nama itu dipilih karena Anna sangat terinspirasi oleh kisah Nabi Yusuf yang penuh ujian tapi tetap menjaga iman dan kemuliaan akhlak. Saat menggendong bayi Yusuf untuk pertama kalinya, Anna berkata dalam bahasa Indonesia yang kini sudah lancar, "Kalau dulu aku tidak ketemu Rizal, mungkin aku masih hidup dalam kegelapan. Tapi karena Allah pertemukan kami, sekarang aku bisa tersenyum setiap hari."
Kisah Anna menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahwa dakwah bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat akhlak. Rizal tidak pernah mengajak Anna masuk Islam secara langsung. Tapi akhlaknya yang jujur, sabar, dan lembut itulah yang menyentuh hati Anna. Dan bagi Anna sendiri, hidupnya kini jauh lebih tenang. Ia tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasa bahagia. Karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan sejati, iman. Di akhir video dokumenter tentang kisah hidupnya, Anna menatap kamera dan tersenyum. Dengan hijab yang anggun dan mata yang teduh, ia menyampaikan pesan yang begitu dalam. Jangan pernah menutup hati pada cahaya. Karena kadang, Allah mengirimkannya lewat orang yang tidak kita sangka. Seperti seorang sopir biasa yang ternyata sangat luar biasa. Teman-teman, kadang kita nggak sadar bahwa akhlak baik kita bisa menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Semoga kita semua bisa terus memperbaiki diri dan menjadi perantara kebaikan bagi sekitar. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, yuk share ke teman atau keluarga. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.